Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini suasananya begitu asri, begitu nyaman ya, udaranya yang sejuk-sejuk di Pantai Bandengan. Iya. Dan ini keren banget untuk branding Jepara. Termasuk juga Bapak Eko ini adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara yang baru ya Bapak, dilantik kemarin Desember. Dan ini sebuah anugerah banget buat kita semua masyarakat di Kabupaten Jepara tentunya untuk membranding kota Jepara yang begitu banyak lokasi wisatanya termasuk di Pantai Bandengan ini. Tentunya banyak sekali program-program ke depan dari Disparbud, atau mungkin kita membicarakan tentang sejarah-sejarah wisata di Kabupaten Jepara ini yang begitu asri, begitu indah, begitu nyaman. Dan ini tentunya salah satu tugas dari Disparbud untuk membranding satu persatu wisata di Kabupaten Jepara ya Bapak Eko. Dan menurut Bapak Eko seperti apa sih konon sejarah di Jepara tentang lokasi-lokasi wisata di Kabupaten Jepara ini sehingga Jepara ini bisa terkenal dan bisa menjadi sebuah lokasi wisata yang digemari, baik itu wisata lokal maupun mancanegara Bapak, seperti apa? Iya, terima kasih. Untuk sejarah Pak, kita akan urutkan saja dulu dari mulai Karimun Jawa. Kalau Karimun Jawa itu terkenalnya di sana itu ada Mbah Sunan Nyamplungan. Beliau itu dulu adalah putra dari Sunan Muria. Jadi di sana merupakan objek wisata, walaupun di sana juga keindahan alamnya bagus, tetapi wisata sejarah yang tidak bisa ditinggal adalah di sana adalah Sunan Muria itu putranya merantau di sana untuk menyebarkan Islam di sana. Itu kalau yang Karimun Jawa. Kemudian bergeser ke utara lagi, yaitu di sana ada benteng Portugis. Di sana benteng Portugis itu adalah peninggalan dari zaman Portugis, dan di sana juga terkenal sebagai tempat bertapanya Ratu Kalinyamat karena menuntut keadilan dari Yang Maha Kuasa. Dan ini harus diluruskan sejarah di Indonesia ini, bahwa yang waktu itu selalu digaungkan bahwa Ratu Kalinyamat itu Topo Wudo, itu bukan berarti terus tapat telanjang, enggak. Karena memang waktu itu Ratu Kalinyamat adalah putra dari seorang tokoh wali agama yang sangat kuat. Jadi beliau itu dinyatakan Topo Wudo adalah karena dia hanya menurunkan pakaian-pakaian kebesarannya, dan dia menggunakan baju-baju masyarakat sehingga dianggap telanjang karena memang berubah menjadi orang biasa, tidak pakai kerajaan. Kemudian bergeser lagi ke arah Jepara Kota. Di sini justru lebih banyak lagi, yaitu di sini ada pemakaman Ratu Kalinyamat, kemudian juga di sini ada pantai-pantainya. Kalau di sini yang terkenal Pantai Kartini dan Pantai Bandengan yang saat ini kita nikmati ini. Dan juga di sini juga ada benteng Portugis. Banyak orang-orang yang datang ke Jepara ini, walaupun sampai di Pantai Kartini maupun Pantai Bandengan, tapi mereka juga seharusnya melihat di mana sebenarnya dulu di sini adalah tempat lahir Raden Ajeng Kartini, dan di sana juga ada suatu kamar yang di mana Raden Ajeng Kartini waktu itu dipingit. Nah, itu harusnya mereka yang harus datang ke sini juga ikut melihat tempat wisata tersebut. Mungkin itu beberapa hal ya yang kita mengharapkan bahwa wisata sejarah juga diperlukan. Dan wisata sejarah ini juga ditunjang dengan wisata-wisata kuliner, Bu. Sebenarnya kita ingin menggabungkan bahwa orang datang ke Jepara ini tidak harus terus di kamar diam atau menghabiskan waktu di kamar lihat di pantai, tapi monggo bahwa di Jepara ini juga ada beberapa wisata kuliner, yaitu seperti ikan bakarnya, itu ada di Demaan. Kemudian juga ada kerupuknya itu kerupuk Tengiri, itu ada di Pengkol. Juga di sini ada juga batik-batik khusus, batik-batik Jepara, itu juga motif-motif Jepara juga banyak. Kemudian yang salah satu yang paling terkenal dia itu ya ukir, Bu, ukiran-ukiran di sentra Mulyoharjo itu, atau juga di desa-desa di dekat Pantai Bandengan di sini juga banyak. Jadi monggo datanglah ke Jepara, dalam artian bukan hanya tempat wisata, tapi tempat kuliner juga beberapa UMKM kita di sini ikut mendukung. Yang Bapak sampaikan tadi benar-benar itu real dan nyata, tidak mengada-ada ya Bapak. Urut ya, mulai dari Karimun Jawa, kemudian ke Benteng Portugis, kemudian jalan lagi mungkin para wisatawan bisa menikmati suasana yang indah di Pantai Bandengan. Kemudian jalan lagi menggeser sedikit kita ketemu dengan Pantai Kartini yang indah, dan ini yang paling dikenal di seantero dunia tentunya. Selain itu juga kita punya
wisata ukir-ukirannya yang khas menjadi ikonnya Jepara, dan juga kita punya wisata kuliner tadi yang disebutkan. Ada kain-kain tenun khas Jepara yang keren banget. Itu juga kita menjadi sebuah kebanggaan tersendiri untuk kota Jepara. Ini pas banget ya Bapak untuk membranding Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Jepara, dan tentunya banyak sekali harapan-harapan, keinginan, program ke depan sebagai kepala dinas yang baru dari Bapak Eko. Mungkin bisa disampaikan kepada kita Bapak untuk gebrakan atau brand yang mungkin belum pernah dilakukan dan sekarang ingin di-up gitu Bapak, seperti apa? Untuk ke depan kita akan berusaha memunculkan event-event yang ada di sini, sehingga kita pariwisata ini kan tidak sekedar meningkatkan pendapatan asli daerah saja, tetapi namanya wisata itu yang dipentingkan adalah efek monopolinya atau efek samping yang muncul. Jadi wisatawan yang datang ke sini tidak melulu harus ke Pantai Bandengan, tidak harus melulu ke Pantai Kartini, tidak. Kita di sini desa-desa wisata juga sudah bermunculan. Iya, betul, bahkan muncul nanti kayak di Pantai Pungkruk, Pantai Bondo, Empu Rancak, bahkan beberapa pantai Pelajan, nanti itu semua itu desa wisata. Nah, ini semuanya kita itu buatkan event, meskipun mereka tidak masuk ke sini, tapi mereka itu datang ke Jepara, menginap di Jepara, makan makanan Jepara, karena di sini khas, di sini ada istilah kepala manyung, itu sangat terkenal dan sangat enak. Monggo bagi siapa datang bisa menyaksikan lezatnya makanan di Jepara ini. Itu merupakan sebuah efek yang ingin kita lakukan. Jadi event-event yang nanti insya Allah kita laksanakan, yaitu diantaranya ada beberapa event-event besar seperti Perang Obor. Itu event budaya yang mau kita laksanakan dan kita upkan, moga-moga yang datang juga semakin banyak. Kemudian larungan. Larungan di sini itu insya Allah dari tiap tahunnya juga semakin meriah. Dan kita mengharapkan kita tidak melulu monggo. Pada saat peristiwa larungan mau datang ke pantai manapun kita persilahkan, dan ya kita mengharapkan masyarakat bisa ikut serta memasarkan produknya yang ada di wilayah sini. Tapi kami sangat mendorong semoga UMKM ini juga selalu bisa ikut terlibat. Bahkan di sini itu ada namanya jeep wisata, Bu. Jeep wisata ini siapapun yang datang kita kerjasama. Kerjasama dengan desa-desa wisata kita antar ke sana. Juga jeep wisata ini kita antar ke UMKM bisa saling, jadi bisa tumbuh bukan hanya di pariwisata di sini toh, tapi ya bisa menambah pendapatan di UMKM. Itu yang saat ini kita akan laksanakan. Baik Bapak Eko, satu hal Bapak yang tadi sempat Bapak sampaikan yaitu terkait dengan wisata-wisata yang ada di desa-desa ya. Itu benar banyak sekali lokasi-lokasi wisata, itu wisata buatan yang untuk membranding desa masing-masing, termasuk yang dinamakan sebagai terkenalnya adalah desa wisata. Yang seperti Bapak Eko sampaikan tadi, kita patut bangga ya Bapak, tapi terkadang lokasi-lokasi tersebut kalau di bulan-bulan pertama, bulan-bulan kedua sampai 1 tahun pertama itu memang benar wah banget. Tapi gimana sih Pak caranya untuk bisa mempertahankan lokasi-lokasi wisata terutama yang ada di desa-desa, dan juga wisata kuliner yang mungkin bisa ramai ketika di bulan-bulan pertama. Tapi ketika kita sudah menuju ke tahun kedua, bulan-bulan berikutnya begitu, terkadang semakin surut, bahkan tutup gitu Bapak. Ini mungkin ada saran-saran dari Bapak selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara agar semua keluhan-keluhan yang dialami oleh para pencetus ide lokasi wisata buatan dan juga lokasi wisata kuliner ini tidak semakin surut kesininya, tapi malah semakin ramai, semakin wah gitu, semakin dikenal gitu. Keinginan kita bersama kan seperti itu, tapi terkadang banyak sekali yang malah justru semakin surut. Ini loh Bapak yang meresahkan kita semua kalau membuat lokasi-lokasi yang mungkin tujuannya untuk baik demi Jepara, tapi ternyata malah hasilnya kurang memuaskan gitu. Seperti apa Bapak? Jadi kita ke depan, Mbak, karena memang saya juga orang baru dan punya program baru. Kami memang mengajak atau mempertemukan para pelaku-pelaku wisata, baik itu seperti biro-biro wisata, kemudian manajer-manajer hotel, kemudian para PKL, kemudian juga beberapa pelaku wisata yang lain lah kita ajak kumpul bareng. Jadi ini mereka kita sinkronkan bahwa yang namanya wisata itu tidak melulu harus dinas pariwisata yang akan bekerja, tetapi monggo seluruh aspek untuk bekerja.
kita mengharapkan nanti dari anggap dari manajer hotel, kalau mereka dikunjungi orang yang begitu banyak di hotelnya, mungkin hanya sekedar outbound atau sekedar apapun, itu sama-sama saling mempromosikan. Nah, di sana kita tawarkan. Memang dari kita seperti banner-banner ataupun seperti pamflet-pamflet kita sampaikan. Tetapi kita pertemuan itu juga kita pentingkan. Jadi para pelaku-pelaku wisata dari pelaku wisata yang ada di desa, Pok Darwis, kemudian dari manajemen kita kumpulkan bareng-bareng ini supaya saling memberikan masukan. Nah, dari sana nanti kalau memang terjadi permasalahan apapun atau sepi kunjungan ya monggo. Nanti ditawarkan terus diajak. Makanya seperti jeep-jeep wisata ini harus bisa menghubungkan. Dan juga informasi-informasi bahwa di sana ada tempat wisata yang perlu dikunjungi nanti kita sampaikan. Jadi sekali lagi seperti yang tadi sampaikan di depan, bukan hanya mereka itu kalau maunya outbound cuma di hotel diam saja enggak. Tapi biarlah mereka tahu terus kemudian sekedar mengunjungi dan melihat itu sudah menjadi masukan bagi mereka UMKM dan juga objek-objek wisata baru tersebut supaya tidak tutup. Tapi ini kita mengharapkan saat ini baru kita rintis dan ternyata dari rekan-rekan pelaku wisata ini guyup mau. Nah, ini kita akan satukan dan kita persepsikan bareng supaya ini bisa tercapai. Seperti di Magelang itu, para pelaku-pelaku wisata ini aktif mau saling bekerja sama. Mereka juga mau sama-sama mau berkorban, akhirnya mereka itu bareng-bareng tumbuh. Nah, ini kita akan buat seperti itu, Bu, di sini sehingga mereka bareng-bareng tumbuh, bareng-bareng jaya, begitu. Iya, Bapak. Berarti nanti ada rencana diskusi bersama gitu ya, Pak, untuk mencari titik temu, bersinergi antara pemerintah dengan masyarakat, terutama pengelola wisata, pelaku-pelaku wisatanya, ya mereka yang melakukan ini, supaya mereka itu saling berkoordinasi biar sama-sama tidak ego masing-masing, karena kalau ego masing-masing yo nanti sama-sama tidak paham. Tapi kalau sudah saling mengerti, saling share, kalau umpamanya yang di sini tempat banyak sekali wisatawan, kemudian dari pelaku ininya mau menurunkan harga terus diantar, maka di sana semua akan tumbuh semuanya. Koreksi sedikit ya Bapak, mungkin dari Bapak sebetulnya apa sih yang memicu atau yang menyebabkan terjadinya kesurutan peminat para wisata itu? Kalau saya menganggapnya menurunnya peminat itu adalah salah satunya, ya memang wisata itu kan dipengaruhi oleh beberapa macam. Yang pertama itu dari segi wisata tersebut sendiri. Bagaimana dia itu supaya tidak monoton. Artinya harus punya inovasi. Inovasi terus. Iya, yang kedua dilihat dari fasilitas yang ada. Fasilitas umumnya seperti apa? Apakah kalau memang di sana itu fasilitasnya itu memenuhi, seneng orang, ada makanannya, ada jual makan, ada WC-nya, ada fasilitas umumnya, pokoknya terpenuhi, senang. Kemudian yang selanjutnya kan kesannya. Kesan itu harus kita bangun. Kalau memang kesannya itu di sana nyaman, aman, damai, ramah, itu maka mereka itu terkesan dan mau datang lagi. Dan kalaupun bagi mereka kadang kan walaupun bagus seperti itu, banyak yang tidak tahu. Nah, yang tidak tahu ini harus kita kasih tahu. Nah, seperti ini kita saling ngasih tahu, kemudian menimbulkan kesan yang terbaik, akhirnya mereka ngundang rame, dan tetap rame kalau memang kesannya bagus. Tapi kalau ramenya sebentar, itu biasanya ada masalah. Entah itu pelayanan kurang bagus, entah fasilitas umumnya tidak tercukupi, atau mungkin ya ada beberapa hal yang menyebabkan tidak berkenan. Tapi ini makanya kita harus saling komunikasi, sehingga pariwisata ini betul-betul memberikan kesan yang bagus dan mereka mau kembali datang untuk mengunjungi. Iya, benar sekali. Mungkin seperti itu. Iya, benar sekali Bapak Eko. Sebetulnya di Kabupaten Jepara ini lokasi wisata sangat banyak banget, ratusan kalau kita mau menghitungnya ya Bapak. Tapi karena itu tadi seperti yang mungkin Bapak sampaikan tadi, edukasi kurang, kemudian berinovasinya kurang, terus saling menjaga kenyamanannya juga kurang. Itulah yang menyebabkan tadi ya Bapak, surutnya peminat untuk berwisata itu tadi. Dan di sini kan kita sedang membuat sebuah film dokumenter Bapak untuk membranding kota Jepara, yaitu tentang sejarah Jepara dan legacy untuk Jepara. Terkait hal ini kami juga ingin membuat kenang-kenangan untuk Bapak Penjabat Bupati Jepara, Bapak Haji Edi Supriyanta ini, yang tentunya beliau banyak sekali berkiprah meskipun sebentar, tapi kiprahnya ini sangat luar biasa. Terbukti prestasi-prestasi yang didapatkan pada saat beliau menjabat ini banyak sekali, termasuk Piala Adipura Kencana yang sekian lama tidak pernah kita raih, tetapi di saat beliau menjabat ada
prestasi yang gemilang Iya. di situ. Kemudian dinobatkannya Ratu Kalinyamat menjadi pahlawan nasional. Ini juga pada saat beliau menjabat. Iya. Jadi tentunya apresiasi yang sangat luar biasa kami juga membutuhkan dari Bapak Eko selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara untuk Bapak Edi Supriyanta. Seperti apa kesan-kesannya dari Bapak Eko untuk Bapak Edi? Pak Edi Supriyanta adalah seorang pemimpin yang tegas, inovatif, dan memang sangat menginspirasi bagi kita, Mbak. Karena untuk Dinas Pariwisata sendiri, Pak Edi ini selalu menekankan kebersihan. Oh iya, betul. Dan ini yang menyebabkan kami itu juga harus bareng-bareng dengan seluruh pengelola. Ayo kita buat yang memang betul-betul bersih, supaya memang salah satunya kan kesan. Kalau memang kesannya bersih, maka orang-orang akan senang datang ke sini. Dan salah satu yang saya juga sangat mengapresiasi tinggi dengan Pak Edi Supriyanta adalah karena dengan punya slogan kebersihan itu muncullah yang namanya PJ Sunset itu. Oh iya, betul. Pancen Jos itu adalah salah satu pantai cetusan dari Pak Edi Supriyanta. PJ Sunset itu ya Pak? Iya, di Pantai itu Kartini. adalah karena dari keinginan kebersihan. Jadi karena waktu itu pantai itu kotor, kemudian dari Pak Edi Supriyanta itu ingin dibersihkan, baru kemudian kita tata, ternyata menjadi pantai yang betul-betul bagus. Betul. Nah, ini yang menjadi sumber inspirasi kami, bahwa memang kebersihan adalah satu hal yang paling penting dalam sebuah objek wisata. Dengan begitu kesan seseorang kalau memang bersih, nyaman, mereka akan datang lagi dan bisa menikmati salah satu keindahan pantai tersebut. Iya, Itu iya. Bu, Itu salah satu kesan kami yang sangat mendalam. Iya, beberapa kesan untuk Bapak Edi Supriyanta dari Iya, Bapak Eko ya. betul. Satu hal Bapak, ini kan ternyata setelah kita telusuri ya, kemarin kita sudah melakukan liputan tentang sejarah-sejarah Jepara. Setelah kita telusuri ternyata Bapak Edi Supriyanta, Bapak penjabat Bupati Jepara kita itu juga masih keturunan dari Citrosomo, Bapak. Citrosomo ke-6 ternyata. Dan ini berarti menunjukkan bahwa Bapak Edi Supriyanta ini adalah masih ada darah-darah biru untuk memimpin Jepara, dan kebetulan beliau saat ini menjabat sebagai penjabat Bupati Jepara. Kayaknya pas banget gitu. Sebagai keturunan Citrosomo ke-6, sebagai warengnya ternyata beliau ini. Mungkin di sini ada semacam himbauan dari Bapak Eko untuk masyarakat di Kabupaten Jepara, mencontoh dan menginspirasi dari apa yang sudah Bapak Edi Supriyanta lakukan untuk Jepara ini. Ya, kalau dari kami, karena beliau memang adalah salah satu wareng atau salah satu pemimpin, keturunan pemimpin dari Kabupaten Jepara, maka contoh yang terbaik adalah ada di Pak Edi Supriyanta ini. Iya. Karena dengan kepemimpinan beliau yang selama 2 tahun ini memang memberikan makna yang sungguh besar bagi pembangunan yang ada di Kabupaten Jepara ini. Kalau kami dari Dinas Pariwisata sangat merasakan itu. Dengan adanya kepemimpinan Pak Edi Supriyanta, Dinas Pariwisata merasa terbantu, termotivasi, dan kita berusaha untuk selalu mengembangkan wisata. Dengan begitu, efek domino untuk masyarakat dari segi pendapatan pun akan meningkat dan ekonomi juga akan semakin meningkat. Maka saya mengucapkan terima kasih atas apa yang menjadi inspirasi dan dawuh dari Pak Bupati Jepara untuk kami di Dinas Pariwisata dan untuk Kabupaten Jepara. Baik Bapak Eko, satu hal lagi Bapak Eko, Bapak ini kan termasuk orang yang sangat berpengaruh di Kabupaten Jepara karena sebagai tokoh Kabupaten Jepara, kepala dinas yang sangat kita menjadikan patokan gimana kita melangkah untuk Jepara ini. Tentunya banyak sekali harapan-harapan dari Bapak Eko untuk Jepara ke depan, Jepara maju, Jepara bangkit, Jepara terus semangat, Jepara mempesona, seperti apa? Kita mengharapkan dengan kegiatan kita di tahun 2024 ini dan 2025 ini, Jepara akan semakin meningkat dan semakin bagus, baik dari segi pendapatannya, baik dari segi masyarakatnya juga semakin inovatif, dan kita mengharapkan juga bahwa pemimpin-pemimpin yang akan datang bisa meniru dari Pak Edi Supriyanta ini, karena memang konsentrasi beliau untuk masyarakat dan untuk Jepara terus terang bisa kita rasakan, dan kita merasakan sendiri bagaimana pelaksanaan pembangunan yang ada di Jepara ini juga semakin meningkat. Terima kasih Bapak Eko, semoga Jepara semakin maju, semakin luar biasa perkembangannya untuk wisata terutama di Kabupaten Jepara. Sukses selalu untuk Bapak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.